Okay, so Oke. serius Mbak. Oh my god. I don't know what I talk now. What do you think about education? Ini kalau soal pendidikan aja bisa meluas ya, Mbak. Maksudnya kan ya, gitu. Serius sekarang. Kalau aslinya sekarang, kalau aku pribadi tuh ya, pendidikan itu, ini subjektifku ya, Mbak. Ya. Berarti yang lahir dari aku, benar. Oke. Aku bukan menanggapi, pengertian pendidikan itu kalau dari aku itu wadah, wadah, wadah orang-orang untuk mencari ilmu. Nah, berarti otomatis wadahnya itu kan harus bersih, harus rapi, ya kan? Maksudnya biar yang mencari ilmu itu juga jadi tertarik gitu loh, tertarik. Oh iya, aku kalau di sini nih seneng gitu loh, Mbak. Intinya pendidikan itu tidak menyulitkan. Kalau pendidikan itu menyulitkan, ya buat apa? Gitu sih, kalau dari aku. Ya memang pasti ada kesulitan-kesulitan ya di dalam menempuh pendidikan. Tapi itu kan wajar kesulitan yang kita alami. Tapi kalau sekiranya pendidikan itu menyusahkan, buat kita malah makin stres yang parah banget dan malah kitanya sendiri nggak dapat apa-apa dari pendidikan itu. For what? Iya. Dan pendidikan itu Pendidikan luas itu. sih ya, nggak cuma dalam hal akademik aja Mm-mm. sebenarnya. Yes, benar. Makanya sekarang aku kalau ditanya Mbak, ya selama aku proses ini ya Mbak, proses ini, selama 4 tahun aku proses ini, ya tit, itu aku kalau ditanya, paling orang-orang misalnya ngomong, pendidikan itu penting banget loh, lebih penting dari apapun gitu. Aku akan jawab, iya memang penting, pendidikan agama, aku gitu. How? Kalau pendidikan agama itu kan memang menurutku dari lahir ya Mbak penting ya. Dari kita lahir tuh kan emang udah penting. Dan seharusnya dari dulu, dari dulu tuh seharusnya nilai agama tuh yang harusnya lebih besar. Enggak malah. Iya. Iya kan Mbak, kalau kita pikir-pikir lagi, kita sekolah gitu. Kenapa kok yang lebih besar malah kayak nilai yang kita harap-harap besar gitu loh nilainya. Malah yang kayak sains gitu ya. Kayak sains, terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus kayak nilai agama kayak kita memandang sebelah mata gitu loh, Mbak. Iya kan? Nah, itu contoh di sekolahnya ya. Terus kalau pendidikan agama di rumah misalnya, rumah kan emang dari orang tua kan. Nah, kalau misalnya orang tuanya memang ngasih ngasih pendidikannya benar gitu dari kecil, ya efeknya nanti akan terus sampai dewasa, sampai anak itu dewasa. Itu kan udah masuk ke pendidikan agama, Mbak. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya dari etika, dari adab, itu menurutku loh ya. Menurutku itu udah masuk ke pendidikan agama. Itu menurutku penting sih, Mbak. Karena mungkin kalau misalnya nih ya Mbak, aku pribadi, kalau misalnya aku kecil gitu, dari kecil nggak diajarkan mau masuk rumah orang harus ngucapin salam dulu, misalnya nggak diajarin kayak gitu, ya aku mungkin sampai sekarang nggak akan tahu adabnya masuk rumah orang kayak gimana, iya kan Mbak? Harus ngucapin apa, harus ngomong apa, kayak gitu. Iya. Mungkin aku nggak akan tahu. Ya. Mm-mm. Itu ya. Terus kayak mau keluar rumah itu harus baca doa misalnya ya. Kalau misalnya nggak dikasih pendidikan itu, mungkin aku yang nggak akan tahu. Karena kan pendidikan agama dari kecil itu kan udah tertanamnya di alam bawah sadar kan, Mbak? Iya. Iya nggak sih? Iya kan? Gitu. Ya gitu. Sedikit dulu. Silakan. Kalau menurut Mbak Puput gimana? Jadi gini lah, kalau soal pendidikan agama oke, tadi aku emang setuju sih. Dari kecil emang kita harus terapkan eh, tentang pendidikan agama sama anak-anak kita ya. Nantinya, karena aku masih belum punya anak guys. Ya gitu tadi ya, tapi I agree.
I agree with you with your statement, I agree. Nah, eh, kalau urusan agama memang lebih ke arah individual ya lah ya. Kita juga ya itu privasi sih, privasi masing-masing gitu. Jadi ngeri juga kalau kita bicara soal agama, takut salah ngomong juga. Nah, Iya, iya, jangan terlalu banyak. iya, takut juga sih lah gitu loh. Nah, Mm-mm. yang aku pengen bicarain di sini, aku tuh pengen ngasih tahu dulu problem yang ada di lingkungan sekitarku. Mungkin agak sedikit berbeda dengan lingkunganmu mungkin ya. Kalau kalau di lingkunganmu kemarin itu kan kamu sempet bilang kalau kamu ada eh, di posisi dimana kalau misal nggak kuliah itu dianggap dia nggak berpendidikan gitu kan, mungkin seperti itu kasus di lingkunganmu seperti itu. Nah, tiap orang mungkin kan punya lingkungan yang berbeda, otomatis punya kasus yang berbeda juga kan gitu. Nah, kalau di lingkunganku sendiri itulah aku tuh berada di lingkungan dimana gini, mereka mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. S2 pun mereka mampu gitu. Tapi mereka nganggapnya itu kayak gimana ya? Kayak itu gak penting gitu loh intinya. Kayak mereka sebenarnya mampu gitu, tapi mereka gak penting dan pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang kayak gak terurus gitu loh lah. Terus kayak lebih ini, maaf kalau mungkin agak sedikit berbeda opini sama kamu, terus kayak lebih mementingkan life goalnya dia itu adalah nikah, intinya seperti itu. Gitu. Padahal sebenarnya mereka itu mampu gitu loh, mampu untuk apa ya, mengasah potensi mereka itu masih banyak waktu buat mereka karena mereka juga masih muda, masih banyak waktu untuk bisa lebih Kisaran umur berapa, Kak? produktif. Maaf tak potong dikit. Eh, Lulus SMA mungkin, dari sekitar lulus SMA sekitar umur segitulah lah. Jadi dari rentang waktu 18 sampai 25 mereka itu kayak gak memandang apa ya, kuliah itu penting gitu loh, seperti itu. Kayak intinya kayak meremehkan gitu loh lah. Jadi bagi mereka itu life goalnya adalah pernikahan. Jadi meskipun mereka itu sekolah tinggi, Perempuan ya, Mbak? Rata-rata. rata-rata perempuan sih gitu. Kalau kalau laki-laki jarang aku temuin, tapi mungkin ada tapi jarang gitu. Jadi bagi mereka itu kayak life goalnya itu nikah. Nah, meskipun mereka itu gak kuliah, tapi dia udah nikah, udah punya anak, udah punya keluarga, nah itu udah dianggap kayak wow gitu, gitulah. Jadi sebaliknya kalau mereka itu sekolah tinggi-tinggi sampai S2 terus tapi dia belum nikah posisinya, itu malah diremehin gitu loh intinya. Nah, aku itu kayak berada di Oh lingkungan, iya, iya. paham kan maksudku ya lah. Aku kalau Iya, ngomong iya, agak iya. salbut juga soalnya. Ya gitu. Coba. Nanti di anu ya, salbut itu nanti. Iya, tak kasih efek-efek, tenang. Tak kasih efek. Ya gitu. Nah itulah. Jadi mereka itu, nah meskipun kita balik lagi ya, meskipun kita kayak sekolah tinggi-tinggi sampai S2, S3 sampai profesor terserah lah ya, tapi dia posisinya belum nikah, itu justru mereka menganggapnya rendah gitu. Nah, justru orang yang nggak kuliah tapi dia udah nikah dan punya anak itu kayak derajatnya tuh tinggi banget, intinya gitu. Mereka nganggapnya gitu, kayak wow. Nah, gitu. Padahal mereka itu sebenarnya mampu, mampu buat kuliah gitu. Mereka itu ada di keluarga, berasal dari keluarga yang mampu lah gitu loh. Nah, jadi kan aku mikir kan, orang lain aja yang ekonominya rendah, kayak orang tua yang punya ekonomi di bawah lah intinya ya, menengah ke bawah ya, mereka itu kayak berusaha mati-matian kerja keras untuk membiayain anak-anaknya untuk bersekolah tinggi gitu loh, intinya kayak gitu. Nah, itu yang aku maksud dari selama ini statusku kayak gitulah gitu. Oke, aku juga pernah Mbak dengar cerita, sering sih dengar cerita-cerita serupa gitu. Aku mengutip kalimat Ustadz Adi Hidayat ya.
semangat itu perlu, penting sekali, bahkan penting sekali, tapi lebih penting itu ilmu. Kan berarti orang itu tadi semangat kan untuk menikah. Anggaplah kayak gitu. Iya kan, Mbak? Karena yang Mbak Puput katakan life goal-nya adalah itu, menikah. Tapi kalau cuman semangat aja nggak disertakan ilmu gimana ya, Mbak? Maksudnya dia memang oke lah, nikah setelah SMA gitu misalnya ya, udah itu urusan dia lah ya. Tapi dia udah ada bekal belum untuk menuju pernikahan? Masalah-masalahnya kayak gitu. Masalah yang selama ini aku Mm-mm. hadapin. Iya, dia ada bekal belum? Oke lah kalau misalnya dia mau nikah nih, habis SMA, lulus SMA. Berarti konsekuensinya dia harus cari ilmu tentang pernikahan. Nah, banyak caranya. Iya kan, Mbak? Bisa ikut Sebenarnya kan nggak masalah kan apa? kita mau nikah umur berapapun, lulus SMA nikah, terserah, aku nggak mempermasalahkan itu lah. Justru aku salut gitu loh sama anak-anak muda yang memberanikan diri gitu untuk mengambil keputusan seperti itu. Cuman yang dipermasalahkan ya itu tadi sih, dia punya ilmu apa enggak gitu loh, yang katamu Iya, tadi yang itu. barusan itu gitu. Nah, itu permasalahannya itu sih, Mbak, sekarang. Terus kalau misalnya itulah ya masyarakat kita, aku juga masih gimana ya? Aku nggak terlalu suka gini loh, Mbak. Orang perempuan yang udah misalnya umurnya, nih sorry to say ya, Mbak, aku nggak ada menyudutkan siapapun. Yang misalnya umurnya udah di atas 30 misalnya ya. Tapi dia belum nikah dan sama orang tuanya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri itu kayak ya maaf, ngebully, menurutku itu ngebully. Iya kan, Mbak? Maksudnya kamu tuh loh di sini kamu tuh loh mbok keluar sana biar dapet jodoh. Kamu tuh loh mbok kayak gini biar dapet jodoh. Lah, sik jodoh itu loh sapa sing nentukno? Jodoh itu siapa yang menentukan? Aku juga pengen Iya. nikah. Lah, makanya itu aku kadang yang nggak itu Mbak, nggak terlalu sepakat. Terus lagi aku juga nggak jadi apa ya Mbak? Tanggapan-tanggapan orang yang terlalu menurutku itu berlebihan loh. Berlebihan kayak gitu itu aku nggak sepakat. Dan aku juga nggak sepakat walaupun kita udah kuliah ya Mbak. Aku juga nggak sepakat kalau ada orang yang dia memutuskan keluar SMA nggak kuliah. Terus dibilang, loh kamu tuh loh nggak kuliah. Loh terus kamu mau jadi apa? Mau apa? Lah maksudku, tujuan kita tuh kan beda-beda. Maksudnya untuk mencapai tujuan itu kan nggak harus lewat jalan kuliah kan Mbak. Kayak misalnya dibilang, kok nggak kuliah? Terus yang mereka lihat kan buruk-buruknya aja Mbak. Kayak tidur terus gini. Nah, dia latihan dari pagi nih Mbak, sampai jam 12. Terus, apa dia nggak harus tidur? Sedangkan sore dia itu latihan lagi. Nah, ini masalah tidur ini juga lah, itu juga jadi masalah buat aku. Soalnya gini, iya bener. Heran aku orang-orang itu, kenapa sih kok harus kayak gitu tidur terus kok nggak tahu sing turu sampai kayak gitu. Perasaan dia tidur ini aku sampai mikir sendiri Mbak. Dia nih capek. Sampai aku tuh ngomong gini Mbak. Sampai aku tuh pengen gini. Apa aku harus ngerasain latihan ya biar aku ngerasain capeknya? Iya Mbak, aku sampai kayak gitu loh sampai kepikiran. Sama persis lah itu apa yang aku alami waktu aku kuliah sih. Karena sistem Dan dilihat belajarku tidur terus kan? Iya kan gini kan lah, sistem belajarku tuh terbalik. Jadi aku tuh apa ya, nyawaku tuh lebih hidup kalau udah jam 12 malam, jam 1 malam sampai pagi, sampai siang nggak tidur itu kuat aku lah. Nah, kan ya kan wajar ya kalau orang jam 9 mau tidur dulu, bukannya itu sunnah Rasul juga kan, tidur habis Isya. kan kan wajar kan jam 9 tidur, jam 12 aku rencananya mau bangun gitu loh. Nah, kalau jam 9 aku nggak tidur, nah ya aku nggak bisa dong bangun tengah malam kan lain gitu kan. Nah, terus tengah malam itu aku bangun tuh biasanya aku langsung nyambung sholat, ya sholat tahajud, sholat subuh gitu. Dan terus habis sholat subuh tuh biasanya kan aku ketiduran, bangunnya jam 6. Nah itu aku sudah kayak
jam 6 gitu. Padahal kan mereka nggak tahu aku tengah malam itu nggak tidur gitu kan. Wajar kalau ketiduran kan. Gitu. Aku ya juga sama kayak Mbak Puput, kayak yo latihan fisik, pikiran wis, segala macam lah di pas kuliah dulu. Ya akhirnya pas aku tidur gitu, pas pulang kampung, kan aku pulang kampung emang niatnya pengen istirahat ya Mbak. Ini sebelum aku nikah ya, pengen istirahat. Maksudku emang buku-buku, paling buku cuman berapa yang tak bawa, yang penting tok. Istirahat maksudku aku pengen merelaksasi tubuhku dulu gitu loh Mbak. Ya Allah, bayangin Mbak setiap hari latihan malam-malam, terus belum lagi nulis naskah ini pokoknya wis. Jadi aku pulang, aku niatku tuh cuma istirahat itu tok. Nah, jadi ketika aku tidur ya sama kayak Mbak Puput itu. Tidur tok. Iya, disangka tidur terus ya. Padahal mereka, aku tuh sampai gini ya, apa mau ikut aku kuliah ta biar tahu kerjaanku gitu loh. Kok sempet ya Mbak mikir gitu? Makanya aku heran. Aku sempet loh, sering loh Mbak tanya sama suamiku. Mas, orang-orang ini kok bisa sempet ya mikir kayak gitu ya? Gimana ya aku gitu? Nggak, maksudku waktunya tuh apa gitu yang diperbincangkan. Misal aku sama Mbak Puput nih ngobrol, terus Mbak Put tahu nggak orang itu loh Mbak Put? Nggak, maksudnya cara memulainya tuh gimana gitu loh? Aku bingung. Kok bisa gitu? Apa nggak ada hal penting lainnya gitu buat dibicarain gitu loh lah maksudku. Iya, makanya Mbak mulai yang artis-artis banyak bikin YouTube tuh aku udah dari situ belajar menghargai gitu. Kadang aku ya juga ada ini kok artis sama terus ya gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya kehidupannya gimana. Akhirnya gitu sendiri Nah itu, aku. aku dulu juga sempat seuzon sih sama artis-artis. Cuman setelah aku mengalami, aku bikin YouTube, ternyata susah juga ya aku gitu. Susah banget aku gitu. Iya capek gitu. Kayaknya mereka harus ngalamin dulu sih. Ini Mbak, apa namanya? Ini pengalaman aku yang baru aja 4 tahun nikah ya Mbak. Seumur jagung aja belum. Ujung kuku. Seujung kuku aja belum kayaknya Mbak. Aduh. Nah, itu emang bener-bener Mbak. Kan prosesku sama prosesnya suami ini bareng ya Mbak. Jadi aku mulai start, memang belajarnya sebelum menikah. Tapi kita mulai start itu, nggak berani ngomong aku di sini. Ini perlu Mulai start dikat nggak itu ini? Nggak perlu kan? di, di start itu mulai nikah. Ya mulai tanggal 1 Mei itu udah start dah, udah mulai start. Oh ya, kita harus belajar gini udah proses. Dan Mbak, kalau nggak disertai ilmu, nggak disertai pendidikan menikah, pernikahan, pranikah, pendidikan nikah kan? Pranikah gitu kan? pranikah, itu Mbak, apa ya? Kita benar-benar bingung Mbak, kewalahan. Bener, aku sempet sih Mbak, aku sempet kewalahan. Maksudnya, aduh kok kayak gini ya, kok kayak gini gitu. Ya adalah di Kamu sempat ikut perjalanan. Iya gitu Mbak, apa adalah ya kehidupan suami istri yang aku masih bertanya-tanya dulu awal-awal. Duh Mas harus kayak gini sih, kok kayak gini sih gitu. Istri kok kayak gini banget, perempuan kok kayak gini banget gitu Mbak. Sempat aku menjunjung tinggi femtit itu, pokoknya salah satu isme itu. Sempat aku menjunjung tinggi itu Mbak. Terus enggak lah, enggak boleh kayak gini gitu. Terus ternyata ya Allah kayaknya memang bukan kayaknya sih, emang baik kayaknya sama aku menurunkan suami sesabar itu. Aku benar-benar diedukasi sama suamiku Mbak. Padahal dia sendiri masih belajar, masih proses belajar, tapi dia sanggup mengedukasi aku yang kayak gini. Gitu terus, habis itu diedukasi gini-gini, jar masih itu ya Mbak, masih sok-sokan. Enggak kayaknya masih bisa nih, enggak kayak gini nih gitu. Makanya jadi aku baru-baru aja sebenarnya sadar Mbak, ternyata ilmuku tentang pernikahan itu kurang banget gitu dulu. Kalau misalnya aku sudah cukup ilmu mungkin nggak akan kayak gini, aku nggak akan
bukan berontak sih, aku nggak akan, apa sih Mbak istilahnya, bukan berontak ya, apa sih? Ngeyel, nggak bakal ngeyel, Bahasa Jawa ya. ya kalau nggak salah. Ngeyel bahasa Jawa apa ya? Iya. Ngengkel, apa sih Mbak? Iya, apa ya? Nanti nanti aku translate deh ya, aku kasih catatan di Iya, bawahnya. ya pokoknya gitulah. Ya ngeyel, nggak bakal kayak gitu loh Mbak. Makanya itu tadi, setiap ada temenku yang misalnya mau nikah, atau dia baru nikah, aku tuh selalu ngingetin Mbak. Maksudku, aku ngingetin sekaligus aku refleksi ke diriku sendiri ya Mbak. Iya. Coba deh kamu kalau mau nikah baca buku ini gitu. Aku kasih referensi, selalu aku kasih referensi kayak gitu. Coba tonton video ini gitu. Maksudku biar nanti kamu nggak kaget. Aku gitu mesti ngomongnya. Karena masalah di pernikahan itu akan selalu ada gitu. Aku ngomong gitu Mbak. Iya. Dan Mbak percaya ya, kalau udah nikah, masalah yang sekiranya bisa diselesaikan, oh ya udah maaf, udah selesai ya. Itu Mbak, kalau pernikahan, Jadi bisa panjang. panjang, iya. Iya. Makanya aku, kadang aku ya Allah, kaget tuh aku Mbak. Iya. Aduh, kok gini ya gitu. Ya itu tadi balik lagi ilmu, kita harus punya ilmu. Iya. Nah, ini sih yang aku mau dari apa ya? Dari lingkunganku tuh ya yang kayak gini lah. Apa ya? Intinya dia itu nggak kayak apa ya? Naif gitu loh. Maksudnya kayak ada kan banyak dari teman-temanku juga lah yang kayak bilang, nikah itu enak, gini loh, gini. Yang mereka kasih tahu tuh yang enak-enak aja, yang indah-indah aja. Padahal sebenarnya mereka itu kayak mengalami sejuta ya berbagai masalah lah ya gitu. Nah, kenapa aku tuh padahal mengharapkan dari mereka itu apa ya, ilmu yang bisa mereka kasih gitu loh, bukan kayak ngepush terus buat nikah gitu loh, gitu. Oh gitu. Aku sorry ya Mbak, aku awalnya nanggepin ceritanya Mbak Puput yang ini dulu kan kayaknya pernah cerita ya kita. Nah, ya maaf ini bener aku baru mudeng ini sekarang. Tak kira itu temennya Mbak Puput ngomongnya tuh ya itu tentang hal-hal positif tentang menikah. Nah, aku mikir, loh, ya bagus dong berarti kan itu apa ya? Memotivasi orang untuk biar nggak takut nikah. Nah, aku mikirnya Tapi cara gitu, Mbak. motivasinya salah lah, bukan Nah, seperti apa yang kamu jelaskan iya. barusan gitu. Oh, ya 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 ya. Ya, pusing juga kalau kayak gitu. Iya, itu kayak iya, nikah tuh enak, makanya kamu cepetan nikah gini. Nah, ya pokoknya intinya gitu, kayak ngepush terus buat cepetan nikah gitu loh lah. Nah, tapi tanpa sadar dia itu sering update status apa. Mbak. Iya, ya gitulah. Itu yang aku hadapin sih gitu loh. Yang sering aku hadapin, bukan yang aku hadapin saat ini. Cuman sering kalau lagi reunian atau lagi ngumpul-ngumpul sama yang lain gitu. Ya itu, mereka itu kayak sering bilang kayak gitu. Tapi kayak apa ya? Ngasih taunya tuh kayak suruh cepat-cepat buat nikah. Tapi tanpa sadar eh, mereka itu pada saat itu sedang mengalami problematika dalam rumah tangganya, intinya gitu. Kadang sampai update status juga kan lah, kan menurut aku kan permasalahan rumah tangga gak harus dipublish juga kan di sosial media gitu kan. Nah, jadi kan aku mikir nih anak kemarin bilangnya kayak gini gitu loh, bilangnya nikah tuh enak, terus kayak nyuruh cepetan nikah, tapi malah dianya sendiri kayak gini, kan jadi bingung kan gitu loh. Itu yang aku maksud lah gitu kan, mereka itu kenapa nggak ngasih edukasi yang tentang nanti kalau dalam pernikahan itu pasti ada masalah kayak gini, kamu ya lebih lebih apa ya, lebih hati-hati aja kayak gitulah, kayak yang kamu jelaskan barusan gitu loh intinya. Iya Mbak, maksudnya aku tidak menyalahkan orang yang memang pengen cepet-cepet nikah, dan aku juga nggak menyalahkan orang yang masih menunda pernikahan. Aku yakin mereka yang nggak mau nikah cepet itu bukan berarti menunda, ya masih banyak hal yang dia pikirkan gitu loh, ya kan Punya maksudnya. timeline sendiri lah mereka kan.
Kan dia juga punya tujuan sendiri kayak gimana kan. Kan kita nggak tahu kalau misalnya ya balik lagi lah sama takdir ya Mbak. Kalau misalnya takdirnya dia udah nikah hari ini, ya udah nikah hari ini, ya kan Mbak? Berarti kalau emang belum takdirnya mau jodohnya mau yang ngelamar 100 orang ke rumahnya ya kalau belum waktunya ya nggak akan nikah gitu. Makanya Mbak memang ilmu apa aja deh penting. Maksudnya biar kita tuh terarah, dan nggak nggak ngeyelan itu tadi. Iya. Ilmu. Karena sekarang nikah jadi istri. Emang kamu nikah jadi istri, kamu nggak bakalan jadi ibu. Iya kan Mbak, loh kita kalau mikir positifis Mbak, kita mikir positif banget ya. Ini istri pasti jadi ibu, gitu, iya kan? Iya. Perjalanan kan akan terus Nah, terus panjang itu masih kan, bukan iya. setelah akad udah selesai udah gitu. Nah, ibu emang nggak butuh ilmu, apalagi gue. Oh ya ibu, tadi nyampe ibu kan? Nyampe ibu. Jadi ibu. Terus kalau nggak punya ilmu, terus anaknya mau gimanain? Udah jelas-jelas ibu itu madrasah. Iya. Ya, Iya. ya maksudnya makanya Mbak, suamiku tuh selalu gini. Suamiku tuh kalau hal-hal yang kayak nyetrika, masak dan sejenisnya itu nggak pernah dia. Kenapa? Dia sadar kalau yang hal kayak masak, nyetrika dan sejenisnya itu nyuci piring apa nyuci baju itu dia nggak pernah protes karena dia memang sadar itu juga tugasnya. Iya. Tugasnya sebagai pemimpin gitu di rumah. Ya. Enak dong ya punya suami pinter masak, nyetrika. Dia nggak pinter juga Mbak, maksudnya bumbunya tetap dari aku. Dia Tapi enak, maksudnya bisa saling bantu lah. Iya, alhamdulillah. Semoga. Terus yang dia selalu ingetin ke aku, selalu tekankan gitu ke aku tentang urus anak. Jadi Mbak, kalau misalnya aku lengah gitu sama Asraf, dia selalu ngingetin. Ingat loh, kamu tuh madrasah lo ya gitu. Jadi kalau misalnya anakmu kayak gini, kamu jangan marah ke anakmu ya, kamunya sendiri gini gitu. Iya. Terus aku mikir aja renung, aku langsung merenung Mbak di situ. Oh iya benar juga ya gitu. Yang dibutuhin Mbak. Ya relate tadi Mungkin sih kalau sama aku nggak- pendidikan yang kita bicarakan sih lah. Kalau orang itu ya luas sih sebenarnya, memang makna dari pendidikan itu sendiri tuh luas sih, nggak melulu soal akademik sebenarnya gitu. Ya itu tadi sih, balik lagi ke masalah ilmu, emang penting banget sebelum nikah. Dan itu Iya, dan itu yang kebanyakan jarang dipikirkan sih sama anak-anak yang kayak langsung oke, aku mau nikah gitu tuh. Kayak mereka tuh gampang banget memutuskan itu gitu loh. Aku dulu juga pernah Mbak, setahun sebelum aku nikah kan aku ke rumah temanku di sini di dia udah nikah, udah punya anak kan waktu itu, anaknya masih bayi. Ya dia memang nyuruh aku cepet-cepet nikah. Ayo cepet nikah, dan aku dulu pikirku gini. Maksudnya dengan usia yang dia nikahnya kayaknya umur 19 tahun deh. 19 tahun. Iya, itu cewek cowok Mbak, 19 tahun. Tapi Mbak, aku salut sama mereka. Nggak tahu ya, kayaknya mereka enggak sih, maksudnya mereka kayaknya putus kuliah, kayaknya loh ya, yang aku tahu loh ya, tapi aku nggak tahu kelanjutannya gimana kuliahnya. Aku nggak terlalu banyak tanya soal itu loh Mbak. Soalnya pas aku tanya tuh udah jawabannya agak ya gitu deh. Nah gitu tuh jawabnya, ya udah berarti kayak gitu, berarti nggak perlu aku tanya lagi. Aku gitu. Bisa lihat responnya lah ya. Bisa lihat responnya. Tapi mereka menurutku ada tanggung jawab Mbak atas pilihannya. Ya itu yang aku maksud dari statusku itulah, yang captionku tentang pendidikan. Iya. Nah, aku kan sempat tuh di awal-awal kalimat sempat bilang kan, pendidikan memang nggak melulu soal gelar, asal kamu bisa mempertanggungjawabkan itu. Kan itu. Jadi itu maksudku. Seperti itulah. Ya, jadi kita bisa kebuka bareng-bareng ya Mbak ini. Iya, gitu loh. Atas fenomena-fenomena.
Nah, ya iya kan aku gini kan. Jadi kasarannya tuh ya kamu nggak masalah, kamu mau nikah kapan aja gitu loh. Kamu mau nikah umur 19 tahun, setelah lulus langsung nikah. Itu aku nggak terserah, terserah kamu, itu pilihanmu. Asal kamu nanti bisa bertanggung jawab sama anak-anakmu, pendidikan anak-anakmu juga bagus gitu loh intinya. Kamu Mm-mm. bisa memberikan ilmu yang baik buat anak-anakmu. Intinya gitu. Maksudku tanggung jawab yang seperti itulah gitu loh, karena banyak Mm-mm. juga kan orang tua yang kayak, ya aku nggak menyudutkan siapapun sih lah. Mm-mm. Banyak anak-anak yang menikah di usia muda, terus kayak mereka ya udah apa adanya gitu loh intinya lah. Dia Iya. nggak terlalu, setelah dia punya anak dia kayak nggak kayak kurang bisa mempertanggungjawabkan buat apa yang terbaik untuk anaknya, intinya kan gitu. Banyak kan kayak gitu. Nah itu yang nggak aku suka sih, kayak gitulah. Iya. Heeh. Terus lagi kemarin nih aku ada temen sempat Gimana kak? sedikit ngomong pendidikan, ya soal pendidikan juga. Terus dia ngomong kayak gini, Kak kerasin dikit. apa? Halo, Halo, halo. 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 Terus dia ngomong kayak gini loh Mbak. Heeh. Aku harus siap mental katanya. Aku harus siap mental kalau suatu saat anakku memutuskan untuk tidak sekolah. Berarti kan dia udah punya pandangan berbeda tentang pendidikan. Iya, itu Intinya gimana ya? aku tidak. Jadi gini Mbak, dia tidak mau memaksa anaknya sekolah. Hmm. Tuh. Jadi biarkan anak itu memilih, dia ngasih kebebasan sama anaknya gitu buat milih. Yes, jadi untuk menempuh pendidikan bisa lewat jalur mana aja gitu loh. Maksudnya dia kayak gitu. Tapi kalau untuk pendidikan yang kayak akademik, terus sekolah harus sekolah TK, SD, SMA, nah kayak gitu tuh dia dan keluarga besarnya tuh kayaknya Mbak, nggak nggak terlalu gimana ya, ngerti kan tapi maksudnya Mbak, nggak terlalu kayak kayak memandangnya tuh kayak, duh kok ini sih ya, kok sekolah ki kudu ini sih, nah kayak gitu tuh loh, kok kudu ini sih, kok nggak bebas ngono loh, dia masih ngerasa kayak gitu. Ini aku berani ngomong keluarga besarnya karena memang aku pernah eh, tinggal lama gitu Mbak sama adik-adiknya gitu, sama ya sama temanku itu juga gitu. Iya. Gitu sih kalau temanku gitu. Mungkin balik lagi ya, prinsip hidup seseorang itu kan beda-beda. Kita nggak bisa memaksa dia ada di jalur ini, harus ada di jalur ini gitu. Itu urusan urusan dia, urusan dia masing-masing, urusan dia dan keluarga besarnya gitu loh. Gitu. Mungkin itu pandangan pandangan mereka tentang pendidikan seperti itu. Kalau aku tuh gini, prinsipnya itu itulah, maksudnya sistemnya dari pusat itu masih apa ya mas, aku masih bisa mengikuti, aku masih bisa enjoy, aku belajar, iya aku belajar ini tuh aku nyaman, aku belajar, misalnya kayak aku belajar biologi nyaman, belajar fisika nyaman, apa yang aku pelajarin, apa yang sudah menjadi rumus dari pelajaran itu aku bisa nyampe, aku bisa ngikutin ya, aku it's okay sih, karena dari dulu aku juga nggak begitu apa ya, bukan nggak peduli dengan sistem sih lah. Makanya kalau ketika kamu bertanya tentang kurikulum tuh aku nggak begitu tahu soal kurikulum yang seperti itu, karena dari dulu aku belajar ya udah, aku belajar karena aku pengen tahu, aku pengen bisa, ya aku pengen pengen tahu ilmunya, aku belajar ilmunya, aku pengen bisa aku. Nah nanti ketika aku punya anak kan juga sekolah, nah ketika mereka bertanya kayak, ibu ini kayak gini gimana, gini gini, nah aku kayak langsung, oh iya aku dulu pernah belajar tentang ini, nah aku bisa ngajarin ke anakku itu. Jadi gitu sih prinsipku lah. Ya nggak apa-apa Mbak, maksudku kan ya balik lagi beda-beda kan ya Mbak. Mungkin temanku itu ada pengalaman ada pengalaman, ada trauma mungkin ya di sekolah mungkin kan. Kan aku juga nggak tahu kayak gimana. Itu dia putus kok Mbak, putus kuliah juga. Tapi dia memang pintar orangnya. Public speakingnya oke, cara bersikap sama orang ya oke. Kecil lah Bagus suaranya. sih, bagus dia. Oke pokoknya itu.
tadi itu tadi lah, sama orang tuanya juga bagus Mbak, padahal orang tuanya juga bukan yang lulusan perguruan tinggi. Makanya berarti kan mereka punya cara kan untuk Punya cara untuk itu tadi pokoknya asal ya bisa bertanggung jawab sih sama sama kedepannya nanti kayak gimana. Jadi terserah kamu mau nempuh pendidikan di jalur apa ya terserah asal kamu bisa bertanggung jawab sama hidupmu sama pilihanmu gitu loh. iya benar Intinya gitu. benar itu Mbak. Makanya aku pokoknya pokoknya aku banyak belajar lah Mbak dari teman-teman nih. Karena menurutku banyak keunikan-keunikan. Iya, Iya kan Mbak? tergantung iya tergantung Iya, prinsip kalau hidup masing-masing sih lah kalau aku intinya. kalau aku pribadi kan Pak dari sekolah itu emang Kalau udah kamu gimana? gini Sekarang Mbak. aku balik tanya. Gimana? Ya, Aku selama pendapatmu sekolah ini tentang masalah ini. dari sekolah dari TK sampai SMA tuh memang SD nih aku mikir gini loh Mbak, kelas 3 apa kelas 4 itu kelas 3 tuh kayaknya pelajaran matematikanya tuh perkalian itu kayaknya 3 SD 3 SD Kita satu sekolah ya. kayaknya iya satu sekolah lah kita 3 ini terus itu kayaknya perkalian yang susun-susun itu loh Mbak, Apa itu? kayaknya kelas 3 kelas 4 Gampang lupanya. ya pokoknya ada pelajaran yang perkalian susun-susun itulah lupa aku. Iya. Terus. Dan di situ aku udah mikir gini Mbak, ini aku buat apa sih belajar matematika, nanti tuh aku hidup emang matematikanya seribet ini. Udah, aku memutuskan. Nah, aku memutuskan dari situ, udah mau nilaiku berapapun tentang matematika udah. Sampai aku pernah bikin nangis Bu Ani gara-gara matematika. Kan segitunya loh aku Mbak, emang Mbak. Kalau sama sekolah tuh aku dulu gitu. Jadi aku emang bener-bener nyari apa yang aku suka. Akhirnya sampai SMP nih Mbak. Aku SMP sempat ada pikiran, udah ayo coba buka dirimu gitu loh. Udah uh, cobalah suka sama pelajaran yang lain. Tetap nggak bisa Mbak. Semakin aku maksa aku malah semakin bingung. Udah sampai kelas 3 ya tetap nilaiku yang bagus ya itu aja. Ya pokok bahasa berkutat di bahasa, sejarah, ya wes itulah pokoknya. Itu dah. Jadi wes ya untungnya sih alhamdulillahnya kayak orang tuaku di sini tidak terlalu menuntut nilai ya Mbak. Maksudnya apa yang kamu dapat kan tergantung sama usahamu selama ini gitu. Oke. Apa yang kamu dapat kan tergantung sama usaha selama ini gitu. Iya. Kalau orang tuaku kan itu. Sebenarnya nilai juga nggak jadi acuan sih, nggak bisa kita nggak bisa menjudge seseorang itu dari nilai sih, karena setiap anak kan juga punya kemampuan yang berbeda kan. Kemampuan beda-beda. Oke di Makanya matematika akhirnya kita jelek, tapi di nilai lain kan kita menonjol, intinya gitu. Iya. Memuji Nah diri itu sendiri. maksudku Mbak. Ya Gimana intinya Mbak gitu lah. mau tanya apa Mbak Puput? Oh iya yang tadi kan sempet kan kamu berpikir juga kayak aku nih belajar matematika ruwet kayak gini tuh buat apa sih kan gitu kan tadi. Nah itu juga yang aku rasakan pas sempet sih sekolah aku juga pernah berpikir kayak gitu. Nah terus kuliah tapi aku langsung kayak ya udahlah gitu kan bodo amat gitu kan ya yang penting aku belajar aku bisa gitu kan dulu masih sekolah. Terus pas kuliah juga gitu, pas kuliah ditambah kuliah belajar biologi yang segitu detailnya dipelajarin kan sampai tepi-tepi daun aja tipe-tipe tepi daun harus dipelajarin gitu kan ya. Aku tuh aku kan sempat mikir gini, orang kalau ngelihat daun nggak mungkin lihat tepinya sampai diteliti sampai segitunya gitu kan. Nah aku tuh mikir jadi aku buat apa gitu loh belajar kayak gini, sempat sempat bertanya-tanya kayak gitu dulu pas kuliah. Nah tapi makin kesini aku makin paham sih lah kayak iya sih kita ke depan nggak tahu apa namanya, kita ke depannya juga nggak tahu bakal jadi apa gitu. Jadi menurut aku ya udah pasti ada hikmahnya lah aku ada di posisi ini sekarang, aku bisa Ya, berada di kuliah jurusan biologi itu pasti ada maksud lah dari Tuhan gitu kan, dari Allah gitu. Jadi ya udah aku kayak menjalanin gitu aja sih lah. Dan ternyata memang kayak aku tuh baru sadar pas aku nempuh kuliah
mata kuliah genetika pas waktu kuliah. Gimana sih? Jadi kuliah, waktu aku kuliah, aku ada mata kuliah genetika lah gitu. Gitu. Nah pas aku di situ tuh kayak sedikit sadar kayak iya ya, ini kalau aku kalau nggak belajar belajar pateng ya, istilahnya apa ya bahasa Indonesia pateng nih, kayak nggak belajar serius, Tekun, tekun. tekun. Kalau aku dulu nggak belajar serius pas sekolah, Mm. aku mungkin di kuliah ini bakal ketinggalan sama yang lain tentang mata pelajaran genetika gitu. Nah dulu aku sempat sekolah itu juga gitu, sempat sekolah tuh aku juga gitu, ini ngapain sih kita belajar kayak gen DNA DNA kayak gini gitu kan, di sekolah ada pelajaran kayak gitu kan lah, biologi SMA. Mm-mm. Nah, aku dulu sempat gitu juga, sempat nyerah lah karena memang mata pelajarannya sulit banget, susah kayak F1, F2 gitu lah, turunan-turunan gitu kan. Itu Mm-mm. biologi. Nah, toh aku besok, nah, aku mikirnya gini, aku ngapain belajar susah-susah kayak gini gitu loh, belajar. Ini waktu posisiku masih sekolah ya. Posisiku masih sekolah, aku ngapain sih belajar susah-susah kayak gini, toh besok aku pengennya masuk teknik gitu. Nah, aku pengennya masuk teknik dulu pas sekolah. Jadi aku kayak mengentengkan pelajaran biologi. Tapi nggak tahu ya di di jalan apa ya? Jalan kehidupanku selanjutnya Apa? Oh ya. lagi Ya dipanggil. udah. Udah. Udah enggak. Nah, intinya gitu dulu, aku kayak mengentengkan gitulah intinya ya. Kayak mengentengkan pelajaran biologi. Akhirnya pelajaran biologiku emang emang waktu itu paling rendah sih di antara tiga pelajaran sains Malah ini. paling rendah. Lah, di giliran kimia aku dapat 90-an, ini sudah nilai total mau keluar ya, apa ya dulu nilai UAS kalau nggak nilai UNAS. Giliran kimia udah 90-an, fisika udah 80-an, kan aku memang mengutamakan fisika kimia karena aku pengen masuk teknik kan gitu. Nah, Mm-mm. biologiku nih aku remein. Biologiku aku cuma dapat 8 sama 7 kalau nggak salah. Gitu. Nah, ternyata kita nggak pernah tahu ke depannya, kok aku ujung-ujungnya masuk biologi gitu loh. Nah, itu tadi pas di kuliah itu aku kayak ngerasa oh berarti Tuhan tuh kayak punya maksud. Aku dulu tuh disuruh belajar genetik sampai susah-susah kayak gitu, sampai harus belajar tengah malam itu. Jadi aku mikir gitu sih. Jadi kayak ngerasa ya udah, apa yang aku jalanin sekarang kayak coba aku selalu belajar ikhlas gitu loh. Karena kita ke depan juga nggak pernah tahu kita akan dihadapkan sesuatu yang kayak gimana. Gitulah. Kalau aku sih gitu mengatasi mengatasi cara berpikir kayak aku ngapain sih kayak gini gitu tuh, aku gitu cara mengatasinya. Jadi aku kayak langsung, kalau aku sudah berpikir kayak gitu aku langsung kayak ya udah aku coba jalanin aja ikhlas karena kita ke depan nggak tahu kayak gimana gitu. Kalau aku gitu sih lah. Aku setuju sih Mbak. Kan Mbak Puput juga di sini mikir kita nggak akan tahu ke depannya kayak gimana Iya gitu. gitu. Jadi dan yang poin yang aku tangkap ya Mbak itu soal takdir ya. Iya. Kan kita nggak akan pernah tahu. Terus yang kedua yaitu hikmah. Pasti akan ada hikmahnya apa yang kita Hikmah. pelajarin kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya Iya gitu itu. sih. Dan nanti Mbak, kalau aku sendiri nih ke anakku ya, memang nggak terlalu itu sih. Aku sama suamiku emang udah ada rencana mau mau nyokolahin anakku di mana gitu kan. Cuman memang nggak mau terlalu yang memaksa harus di Kecil sini kecil. harus di sini. Aku nggak mau terlalu memaksa yang harus di sini gitu enggak. Enggak, cuman ya yang aku nanti akan mengedukasi, insya Allah akan mengedukasi. Kalau misalnya matematika kayak gini, nanti kalau kamu ke bahasa kayak gini gitu. Iya, iya. Oke, kita lanjut Ya gimana lanjut, ini? ya seperti itulah ya tentang pendidikan. Disimpulkan dulu aja Mbak, disimpulkan pendidikan tentang apa aja tadi. Oke, oke, kesimpulan guys. Belum selesai. Conclusion. Nah, conclusionnya jadi ini kita membahas temanya pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan tentang agama, pendidikan karakter. Oh ya, oke. Yang pertama temanya adalah pendidikan dan yang pertama adalah pendidikan karakter individunya masing-masing. Yang kedua, pendidikan pendidikan di lingkungan itu masuk ke individu apa enggak ya, Mbak?
Oh, oke, gini aja. Berarti pendidikan yang di lingkungan itu masuk ke pendidikan luar rumah. Nah, pendidikan luar rumah kan luas. Nah, Ini jujur aku guys. terus ketiga kita bahas pendidikan tentang Kayak kamu bilang tadi apa? pernikahan. Pernikahan. Nah, sip itu. Dan yang keempat ini barusan terakhir pendidikan di sekolah, guys. Jadi guys, intinya kamu mau menempuh pendidikan dimanapun itu terserah. Yang penting jangan lupa ilmunya itu di-share di tempat dan waktu yang tepat. Jangan semuanya ditumpahkan. Timing yang tepat. Akhirnya, betul. Akhirnya setelah semuanya ditumpahkan dan yang dengerin malah bingung, ya kan? Jadi untuk membagi ilmu itu juga ada tempatnya, gitu, teman-teman sekalian. Intinya gini, pendidikan itu tidak akan lepas dari ilmu, gitu. Kalau misalnya ada yang berpikir pendidikan itu beda dengan ilmu, ya aku juga harus tanya kayaknya. Kita juga harus tanya dia gimana. Iya benar, benar itu tadi sih. Intinya ya pendidikan terserah, terserah kamu mau menempuh jalur yang mana, kamu juga mau sekolah tinggi atau enggak itu terserah. Ya asal kamu bisa mempertanggungjawabkan atas pilihan yang sudah kamu pilih, intinya gitu. Pilih, iya. Kalau misalnya nanti ujung-ujungnya kamu ngeluh, kan ya ngeluh itu wajar. Maksudnya ngeluh itu wajar ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya ngeluh ya berarti ada yang salah. Ngeluh terus-menerus berarti ya ada yang salah sebenarnya. Gitu guys. Jadi memang harus dipikirkan matang-matang, harus diperbanyak dulu ilmu-ilmunya. Dan ya gitu, kewajiban kita sebagai ini yang umat muslim ya, yang aku tahu. Maksudnya kalau agama lain mungkin ada juga. Umat muslim kan kalau apa yang kita tahu wajib di-share kan? Ya. Maksudnya itu tugas kita. Kalau misalnya yang kita share itu, tempat yang kita share itu nggak menerima, ya udah, yang penting tugas kita selesai gitu kan? Ya ampun. Ya, Terus jadi, apa lagi nih? Oh ya, satu lagi. Setiap orang itu punya life goal dan timeline yang berbeda. Jadi Apa Mbak punya waktu apa? Lupa aku apa nggak dengar? Oh, timeline ya. Timeline dan life goal yang berbeda. Jadi jangan disama-samakan atau jangan menyamakan. Intinya ya udah sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan pilihan kebutuhan, kebutuhan dan sesuai dengan kebutuhan. Yeah. Dan kita juga nggak bisa memaksa-maksa orang lain juga untuk cepat nikah atau untuk cepat kamu harus sekolah tinggi, itu nggak bisa karena itu hidup setiap orang sih. Intinya kepandaian seseorang, kecerdasan seseorang tuh nggak bisa dinilai dari sekolahnya, dari apa sih namanya? Iya, sekolahnya ya Mbak ya. Iya. Nah. Sekolahnya di mana gitu. Gitu guys, maaf ya guys, kita ngomong berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Maaf kalau misalnya ada yang berbeda sama kita dan kita terkesan sangat subjektif. Maaf. Iya, dan itu sebenarnya kita juga kita ngomong kayak gini bukan karena sok tahu juga sih, ini berdasarkan pengalaman diri kita dan pengalaman lingkungan kita. Tapi kayaknya kalau aku tadi ngomong dari lingkungan sekitar. Iya. Gitu. Tapi kayaknya tadi dari awal aku ngomong itu sok tahu semua guys kayaknya. Enggak sih, ini pengalaman. Udah anggap aja pengalaman. Enggak guys, bener guys. Aku kok enggak anu sih Mbak ngomong guysnya enggak lancar gitu kayak artis-artis gimana gitu. Iya. Halo guys, gimana ya? Rek enggak sih? Iya bener, iya Rek. Terus kita mau bahas apa lagi nih?